Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada saat ini diambil dari Galatia 5 ayat 2 sampai 15. Adapun ayat nat diambil dari Galatia 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab bagi orang-orang yang di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Renungan pada saat ini diberi judul oleh karena kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pemuda mendekati seorang petani dan bertanya, "Pak, Bapak menanam apa?" Si petani menjawab, "Saya menanam padi, Nak." Si pemuda ini melanjutkan pertanyaannya, "Bagaimana cara Bapak agar yang Bapak tanam hasilnya baik?" Si petani menjawab, "Ya dipelihara dengan baik. Rumput-rumputnya dicabuti, diberi pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman dan dialiri air." Si pemuda bertanya lagi, "Apakah kalau sudah dirawat sedemikian rupa hasilnya mesti selalu baik, Pak?" Si petani menjawab, "Ya belum tentu." "Loh kok bisa begitu, Pak?" tanya si pemuda itu agak terkejut. "Ya sebab kadangkala baru ditanam tidak berapa lama hujan terus-menerus menyebabkan tanaman padi terendam. Ada yang mati dan sebagian kadangkala ada yang masih hidup." Demikian jawab si petani itu. Si petani diam sejenak, kemudian ia melanjutkan berkata dengan nada agak sedih, "Yang masih hidup kadangkala pas mulai berbuah ada angin kencang sehingga banyak yang kemudian bulir-bulir padi menjadi gabuk. Dan yang paling parah, kemudian sebagian padi ada yang ambruk karena angin yang kencang." "Lalu apa yang dilakukan Bapak kalau hal itu terjadi?" tanya si pemuda itu. Si petani menjawab, "Ya sebisa mungkin melakukan apa yang bisa dilakukan. Kalau pohon padi ambruk ya ditali biar bisa berdiri. Dan yang pasti berdoa. Semoga Tuhan tetap memberi yang terbaik dan tetap bisa panen." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali terjadi hal-hal di luar dugaan. Bahkan di luar nalar pikir dan kekuatan manusia. Dan kita sebagai manusia hanya bisa berserah. Tetapi kenyataannya, ketika kemudian apa yang dilakukan berhasil atau mendapatkan hasil yang baik, lalu kita menjadi sombong. Kesombongan atas apa yang dilakukan karena mendatangkan hasil melebihi dari apa yang dihasilkan oleh orang lain. Dan lebih ironis lagi, kesombongan atas kemampuan dan kepandaian diri yang seringkali muncul yang mewujud dalam tindakan, yaitu menyalahkan orang lain kala orang lain menghasilkan hasil yang lebih sedikit karena kemampuannya tidak sebesar yang ia miliki. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, manusia sering lupa bahwa semua bisa didapat oleh karena kasih Tuhan kepada dirinya. Tuhan ada dan mengasihi semua ciptaannya, termasuk semua manusia. Tidak hanya sekelompok atau segelintir atau sebagian manusia, tetapi Tuhan mengasihi semua manusia. Tidak hanya orang Israel yang merupakan keturunan Yakub saja, di luar Israel tidak dikasihi, tidak. Atau hanya mengasihi orang yang bersunat saja sedangkan yang tidak bersunat tidak dikasihi, juga tidak. Atau hanya mengasihi orang yang baik saja sedangkan orang yang sundal tidak dikasihi, juga tidak seperti itu. Semua dikasihi Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 6b, di situ ada kata bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Di sini kita tahu bahwa ayat ini merujuk bahwa kasih Tuhan untuk semua orang hanya
tidak semua orang bisa memahami tentang kasih Tuhan itu. Kenapa? Sebab tidak semua orang percaya atau beriman kepada Allah, tetapi hanya mengandalkan kekuatan atau kepandaian diri sendiri. Oleh karena itu Galatia 5 ayat 6 menegaskan bahwa kasih Allah hanya dapat dimengerti kalau kita mau percaya atau beriman kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mengasihi manusia. Tuhan yang rela datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, yaitu dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengasihi semua ciptaan. Tuhan mengasihi semua manusia. Maka sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, maka kita harus meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan. Sebagai orang percaya, mari kita juga mengasihi semua orang. Tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan agama, ras, asal daerah, bentuk fisik, ataupun perbedaan yang lainnya. Kenapa? Yang pertama, karena Tuhan mengasihi semua orang, maka kita harus mengasihi semua orang. Yang kedua, kita mengasihi semua orang agar kita bisa merasakan kasih Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Sebab semuanya yang terjadi di dalam hidup kita bisa terjadi hanya oleh karena kasih-Nya. Hanya bisa terjadi hanya oleh kasih Tuhan. Yang ketiga, kita mengasihi semua orang agar orang lain juga bisa merasakan kasih Allah di dalam dirinya. Bahwa kasih Allah hanya dapat dirasakan apabila orang mau percaya dan beriman kepada Allah di dalam pengenalan akan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah